yang dipilih juga untuk syuting lokasi syuting PTV Original 17 selamanya, dan juga jalan ceritanya juga sangat-sangat menarik. Mas Anung biasanya kan buatnya film, jadi dia treatment untuk series ini juga sangat kayak film. Setiap episodenya dari ini Mas Anung lagi ngomongin dirimu loh. Mas Anung lagi ngapain? Mungkin langsung duduk langsung ditanya. Lama sekali proses kita dari syuting sampai editing sampai akhirnya tayang. Kita bercanda judulnya 17 selamanya ya lama banget gitu kita prosesnya, karena Mas Hanu benar-benar treatment setiap episode itu seperti film gitu, kayak film layar lebar gitu kan. Jadi akhirnya prosesnya sangat amat lama untuk kita syuting. Kayaknya dari syuting sampai sekarang udah setahun lebih, dari syuting sampai sekarang. Mas Anu mau nambahin? Oh iya. Ya ini kan ya memang lama ya. Karena pertama saya ini series pertama saya. Gitu. Saya belum pernah bikin series, saya biasanya bikin layar lebar. Dulu banget saya bikin sinetron, tapi setelah itu saya berhenti karena saya nggak kuat bikin sinetron. Saya pernah bikin sinetron 13 episode, tapi berhenti di 7 episode karena setelah itu saya tipes. Jadi saya emang napasnya panjang gitu. Makanya saya lebih ke film gitu, ke arah sana gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti saya kayak kuliah IKJ, kuliah film, biasanya larinya kalau enggak ke film atau ke iklan gitu. Kalau iklan saya tipes karena pressure sama klien, jadi saya juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya ke layar lebar. Nah layar lebar itu napasnya panjang. Nah setelah pandemi, bioskop tutup, akhirnya kita nggak tahu mau apa gitu kan. Yang muncul OTT, ya OTT adalah dua, series atau layar lebar. Nah biasanya mereka jarang sangat sekali menerima layar lebar gitu. Kecuali yang udah diproduksi sebelumnya, seperti Surga Tak Dilupakan 3 gitu, terus kemudian Just Mom gitu kan. Itu mereka maunya yang layar lebar yang lama, yang nggak bisa tayang di bioskop. Nah tapi kalau untuk kedepannya maunya series, sudah kan yaudah saya coba series deh seperti apa gitu. Ya benar, ketika saya coba series, kesalahan saya merekrut kru layar lebar gitu. Mestinya saya merekrut krunya itu kru sinetron gitu. Tapi saya juga nggak mau karena saya pengen looknya untuk layar lebar gitu kan, look sinema gitu. Akhirnya ya udah, ya begini jadinya. Jadi ya, kan? udah Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya. Dan ini pun juga karena saya dibantu oleh sutradara yang lain, jadi saya nggak berani sendirian gitu. Saya dibantu sama Jihan Angga sebetulnya gitu. Jadi pada saat di lapangan Jihan Angga sama saya di beberapa scene, terus beberapa episode juga. Terus kemudian pada saat editing baru saya yang akan turun tangan. Dia ada tambahan scene, ada syuting lagi, dan segala macam itu udah saya sendiri yang ngatur semuanya. Terus ini udah jadi sebetulnya 7 episode. Terus akhirnya kita tonton lagi, kita kok lambat. Nah, mereka luar biasa, mereka staminanya luar biasa lah pokoknya. Luar biasa sekarang. Saya nggak kuat, saya terus terang. Syuting, minum malam, terus kemudian habis 17 menit lanjut syuting lagi gitu ya. Gitu. Kok bisa ya? Oke. Makanya ditawarin mau bikin series lagi gitu kan. Ya bikin series dulu ya, kita tunggu lihat dulu ini gimana. Oke. Tadi Mas Anung teman-teman media udah nonton yang episode 1A sebenarnya. Dan nanti kita mungkin teman-teman ada yang dari nonton tadi mungkin bisa ada pertanyaan atau nanya gitu kan. Maksudnya tadi pesan pertamanya setelah nonton episode 1A-nya seperti apa? Tapi Mas Anung kalau kita ngelihat dari teaser juga dari official trailernya dia, sebenarnya cerita dari 17 selama ini kan unik ya. Maksudnya dia nggak cuma membahas tentang romance di sekolah, ada juga kisah sejarah gitu ya, lalu ada kayak rahasia, ada misteri dan sebagainya. Sebenarnya kalau bisa secara singkat dijelaskan dari cerita 17 selamanya itu bercerita tentang apa gitu? Maksudnya apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nanti akan nonton? Ya sebetulnya ini cerita semi fantasi aja gitu kan, tapi kalau
relate gitu kan, situasi yang relate. Kayak semua cewek selalu mengharapkan nggak mau tua gitu kan, gitu. Kamu juga kan, gitu kan? Saya juga gitu kan. Saya kalau ditanya umurnya berapa, saya maunya umur 25 tahun gitu kan. Itu selalu seperti itu. Nah sekarang bayangkan kalau umur kamu nggak pernah bertambah, jadi selalu ABG, jadi ABG, gitu sih sebenarnya awalnya kita bicara seperti itu. Nah persoalannya adalah ABG terus selama berapa tahun gitu. Kalau ABG terus selama 5 tahun sih enak-enak aja gitu. Tapi ABG 50 tahun bagaimana? Jadi melampaui 4 presiden, bayangin gitu. Apa 5 presiden ya, dari zaman Soekarno, Soeharto, terus kemudian Habibie, Megawati sampai 2019 berarti kan Pak Jokowi gitu kan, lebih dari 5 presiden malah. Itu bagaimana? Dan dia tetap masih remaja, masih SMA gitu. Sebetulnya sih poinnya ke arah sana. Jadi saya di sini kalau ada sejarah, ya mau nggak mau kan kita ngomongin sejarah karena Siva di sini sebagai pegawai berangkat dari tahun 65 gitu. Tahun 65 ada situasi yang geger 65. Saya mencari sesuatu yang konflik yang besar di negara tersebut, sebuah situasi yang konflik yang besar. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekasihnya. Jadi si Dawai ini punya kekasih dulu, terus kekasihnya hilang. Nah, masa di mana orang hilang dan semua orang permisif itu hanya 2 pada saat di Indonesia, tahun 65 dan tahun 98 gitu. Itu kalau ada orang hilang itu kita bersama bapak hilang ya, oh sama tapi bapaknya juga hilang gitu. Itu miris banget kan, itu tahun 65 dan 98 gitu loh. Nah maka kemudian kita memilih tahun 65 karena kita maunya kan 50 tahun. Kalau 98 2019 senang banget, mereka kan masih muda, masih ambil itu. Tapi bagaimana si Dawai ini merasa dalam situasi pos, dia udah nggak betah menjadi anak muda dan harus nyari apa sih yang membuat saya bisa sembuh dari itu semuanya. Ternyata ada sebuah ramuan namanya air mata Roro Jonggrang. Nah kita bermain-mainlah dengan mitologi itu Roro Jonggrang. Patung Roro Jonggrang yang dari Prambanan itu palsu ternyata. Patung Roro Jonggrang itu kecil gitu. Nah itu ada di film kita. Berarti untuk berarti untuk menguak Asian dari tangannya kan menurut Hanum patung Roro Jonggrang itu palsu itu. Jangan sebut-sebut di sini. Berarti teman-teman nih nanti semua harus nonton sampai episode akhir berarti untuk tahu nih sebenarnya misterinya nih yang terkuak nih apa gitu kan ya. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Siva dan juga Rizky dan juga Steffi. Boleh diceritain nggak sih kayak kamunya kayak diajak gabung ke series ini, terus ketika baca skripnya gitu kenapa terima gabung? Iya, jadi awal aku gabung sama 17 namanya ini sebenarnya emang dari awal dikasih sinopsis ceritanya aku udah tertarik banget karena ini adalah sesuatu yang berbeda banget tentunya buat aku. Karena mungkin biasanya di WTV selama ini penonton-penonton ngeliatnya aku jadi gadis SMA yang unyu-unyu dan gemas. Kalau di sini aku lebih dewasa, lebih bijaksana dan lebih berat sih tentunya buat aku untuk meranin karakter Dawai ini karena menurut aku dia kompleks banget karakternya. Gimana membawa Dawai ini ke usia 17 tahun tapi mentalitinya sebenarnya udah puluhan tahun gitu. Jadi itu adalah challenge yang menarik banget buat aku sih dan tentunya setelah tahu sutradaranya Mas Hanung, aku emang dari dulu sama Mas Hanung jadi tentu saja aku ngambil project ini. Seru syuting sama Mas Hanung, seru. Terus ini juga apa ya, itulah konsep ceritanya. Enggak baik iya itu sih yang membuat aku tertarik project ini, apalagi kan ini juga di bawah naungan WTV dan juga MB Entertainment yang apa ya istilahnya historinya udah bagus-bagus banget dan aku kan udah kayak rumah sendiri kalau di MB sama WTV, jadi ya aku tertarik banget buat gabung di 17 namanya ini dan semoga yang nonton juga ngerasa sama apa ya, sama interestnya sama aku. Jadi coba kalau dari Rizky? Ya kalau aku juga sama Siva, aku senang banget sama ceritanya.
ini ada semi fantasi gitu, menurut aku kayak wah ini series baru nih model kayak gini, ceritanya menarik banget. Terus juga background latar belakangnya tahunnya bukan cuma tahun zaman sekarang, tapi ada flashbacknya ke zaman dulu, jadi wah seru. Dan apalagi juga dengar Mas Hanung sama Mas Jihan yang mau bikin ini, jadi kayak wah tumben nih kok muncul di series kan, udah kan pasti wah ini pasti ada ya, tertarik sih, pasti ada sesuatu yang beda. Dan ternyata ya benar dari segi ceritanya aja dia udah beda dan menarik banget, jadi ya udah ikut ya. Hah? Enggak, baik kok, baik. Seru, ini ceritanya seru banget sih, makanya aku tertarik banget bisa ikut 17 tahun ini. Kalau Steffi gimana? Boleh dong spill dikit. Hanung di lokasi kayak apa? Sekarang baik, cuma ada jam-jam gelap, cuman bentar doang, tapi habis itu balik lagi. bentar doang. Kalau aku tertarik ya karena ceritanya menarik juga, terus syutingnya di Jogja. Kebetulan aku suka banget, tertarik banget, kayak pengen makan di Jogja, sebulanan di Jogja. Kira itu sih awalnya. Terus karakternya si Di itu nggak terlalu dia itu agak jadi terlihat jahat gitu. Ternyata di sini tuh nggak ada karakter yang jahat, semua tuh baik, ya kan? Tapi kenapa dia bisa seperti itu karena mungkin ada suatu hal. Jadi nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Jadi semua di sini baik, makanya aku juga tertarik. Jadi nggak dapat karakter antagonis banget lah gitu. Udah, terima kasih. Oke, kalau gitu. Jadi udah dari eksekutif produser udah cerita, dari sutradara udah cerita, dari para pemain juga udah cerita. Mungkin ada media yang mau nanya satu dulu, mungkin untuk semuanya, atau mungkin ada yang mau sharing tadi habis nonton episode 1A, apa sih apa feedbacknya, ada nggak? Mumpung ada Mas Hanung, ada para cast-nya di sini, mungkin bisa share. Ada? Oh, ini nonton apa tidur tadi? Nonton ya? Dari Tribun, saya mau nanya nih, ini pendalaman karakternya gimana ya antara kita dan Steffi di film ini? Kan ada adegan bully-membuli ya selama di sekolah atau belum, atau gimana caranya dalam karakter tersebut? Oke, makasih buat pertanyaannya. Kalau bully-membuli, menurut aku untuk premis cerita bully-membuli itu sebenarnya udah common banget ya di drama-drama SMA yang udah tayang sebelum-sebelumnya gitu. Kayaknya nggak, sebenarnya di 17 lamanya juga kalau hal membuli itu bukan unsur yang baru lah istilahnya, karena di seri-seri sebelumnya juga pasti membuli-membuli ada. Jadi menurut aku kalau untuk pendalaman karakter sendiri itu adalah hal yang yang nggak menjadi masalah sih, karena sebenarnya bully-membuli itu menurut aku pribadi ya, kenapa sering diangkat, karena emang beneran ada dan aku beneran pernah ngalamin waktu aku SMA. Jadi menurut aku itu adalah hal yang paling dekat yang terjadi ke anak-anak SMA dari dulu sampai sekarang, yang nggak pernah berubah itu bully-membuli itu. Mungkin emang agak apaan sih bully-membuli, emang zaman sekarang masih ada. Jadi menurut aku untuk pendalaman karakter sendiri sih, bully-membuli sebagai aku yang selalu dibully ya ceritanya, nggak bisa dibilang harus yang gimana banget, karena selama ini pun juga bully-membuli itu udah jadi hal yang cukup makanan sehari-hari di dunia perserisan kali ya gitu. Tapi aku nggak tahu deh kalau Steffi gimana, apa mungkin ada jiwa-jiwanya. Aku juga kebetulan sebelumnya udah lumayan sering sih dapat jadi tukang bully, karena dari mukanya juga kelihatan. Dapatnya dulu tukang bully dulu. Terus sama Shiva mungkin karena udah kenal dari dulu juga, jadi kalau misalkan mau jambak kayak udah sini Cip, ya udah sini Cip, jadi udah gak ada yang kayak sorry gitu. Jadi bener-bener yang udah sini maaf sakit gak? Sakit ya udah. Jadi udah lebih enak aja sih karena udah kenal dari dulu juga.
Kalau nggak ada yang ngomong berarti aku asumsikan bagus, gitu kan? Karena nggak ada kritik gitu kan. Oke, berarti sekarang kita akan mulai masuk ke sesi interview per grup. Jadi nanti jadi kita akan bagi 3 area. Jadi untuk Siva dan Rizky akan berada di sini untuk sesi interview. Kemudian ada di lobby di depan di reception. Terus kemudian Steffi ada di ruang meeting 1. Nanti kita akan bagi Mas Hasto. Boleh. Habis ini kita foto dulu. Jadi habis ini kita akan pembagian media. Jadi mohon dibantu untuk dilihat panduan dari Mbak Nila atau Mas Kasno-nya. Baik. Boleh foto bersama dulu. Boleh. Jadi, pakai masker dulu kali ya. Agak rapat. Tengah depan. Oke, kanan atas. Oke, kiri. Yang kiri semangat banget nih yang kiri. Tengah bawah. Bentar, tahan nafas ya. Oke, tengah dulu. Tengah. Kita ke kanan. Kita tengok yang kanan. Tentunya yang kiri yang paling semangat ini. Yang tengah bawah tuh. Ah, yang tengah bawah ada cantik-cantik semua. Kiri tanggung. Oke. Kiri tanggung. Alright. Boleh dipakai maskernya lagi. Nyerong. Bro, cabut bro. Krasno dan Vanilla bagiannya Hey guys, kita udah selesai press con. Jadi thank you for watching.